Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Rombo 2, we love smart and powerful. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Anak-anak, di pagi ini kita berjumpa lagi dengan belajar matematika bersama saya, Bu Tuti. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Perhatikan gambar yang nampak pada layar ini. Tahukah kalian, benda-benda ini berada di sekitar kita, terutama di dapur. Benda-benda ini berbentuk permukaannya seperti lingkaran. Kita dapat menemui benda-benda yang berbentuk seperti lingkaran yang ada di sekeliling kita, seperti roda sepeda, jam, dan masih banyak lagi. Benda-benda yang berbentuk lingkaran atau bangun lingkaran memiliki unsur-unsur lingkaran. Lalu, apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Unsur-unsur lingkaran terdiri dari 1 titik pusat, 2 jari-jari, 3 diameter, 4 busur, 5 tali busur, 6 apotema, 7 tembereng, 8 juring. Mari kita bahas satu persatu supaya kalian lebih paham ya. Unsur-unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Lalu, di manakah yang dimaksud dengan titik pusat? Perhatikan. Bu Tuti akan menggambar sebuah lingkaran. Nah, titik pusat adalah titik yang ada di tengah ini, anak-anak. Ini disebut dengan titik pusat. Inilah yang dimaksud dengan titik pusat. Unsur lingkaran yang kedua yaitu jari-jari. Manakah yang dimaksud dengan jari-jari? Jari-jari adalah garis dari titik pusat menuju tepi lingkaran. Perhatikan, saya gambar lingkaran, kemudian saya beri titik pusat. Saya akan menggambar jari-jarinya. Nah, dari titik pusat ke tepi lingkaran ini disebut dengan jari-jari. Dan untuk selanjutnya, jari-jari ini diberi simbol huruf R kecil. Unsur lingkaran yang ketiga yaitu diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter ini membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Di sini saya gambarkan dengan warna hijau. Nah, inilah warna hijau inilah yang disebut dengan diameter. Diameter ini diberi simbol dengan huruf D kecil. Unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya yaitu busur, tali busur, apotema. Perhatikan, saya akan memperjelasnya. Ada sebuah lingkaran, kemudian ada titik pusat. Nah, lalu manakah yang dimaksud dengan tali busur? Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nah, ini disebut dengan tali busur, kita singkat dengan TB. Sedangkan busur adalah garis lengkung bagian tutup lingkaran. Ini disebut dengan busur. Lalu, yang dimaksud dengan apotema adalah garis terpendek antara titik pusat dengan tali busur. Nah, ini apotema, ya. Lalu, apa beda tali busur dengan diameter? Apakah kalian tahu bedanya? Benar sekali. Bedanya yaitu jika tali busur hanya melalui garis yang ujungnya pada lingkaran, tidak melalui titik pusat. Tetapi jika diameter garis
yang ujung-ujungnya pada lingkaran dan melalui titik pusat. Ini disebut dengan diameter. Unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya yaitu tembereng dan juring. Apakah yang dimaksud dengan juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ya, dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kita gambar. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur. Ini busurnya. Dan dua jari-jari. Nah, kita lupa ya, harusnya digambar titik pusatnya dulu ini. Itu tadi adalah penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran. Setelah kita mengetahui unsur-unsur lingkaran, sekarang kita akan belajar mengukur jari-jari dan diameter dari benda-benda yang berbentuk lingkaran. Pertama, kalian ambil gambar lingkaran yang sudah kalian buat, kemudian ambillah benang dan penggaris. Kemudian, ikutilah cara-cara mengukurnya. Cara mengukur panjang jari-jari sebuah lingkaran sebagai berikut. Yang pertama, tempelkan ujung benang dari titik pusat sampai ujung batas lingkaran luar. Kemudian, cara yang kedua, yaitu kalian bisa mengukur panjang jari-jari sebuah benda yang berbentuk lingkaran dengan menggunakan penggaris secara langsung, yaitu tempelkan angka 0 pada pusat lingkaran, kemudian lihat angka yang tertera pada batas lingkaran luar. Kita bisa menggunakan penggaris secara langsung untuk mengukur jari-jari ini apabila benda yang berbentuk lingkaran tersebut tidak terlalu besar. Jika benda yang berbentuk lingkaran yang hendak kita ukur itu sangat besar, kita menggunakan tali seperti langkah yang pertama tadi. Untuk mengukur diameter sama halnya dengan kita mengukur panjang jari-jari tadi, yaitu kita meletakkan tali dari ujung batas lingkaran luar sampai luar. Kemudian kita potong tali tersebut dan memindahkannya dan mengukurnya pada penggaris. Itu cara mengukur diameter. Bisa juga kita langsung menggunakan penggaris. Perbedaan dari mengukur jari-jari dan diameter yaitu jika kita mengukur jari-jari, kita mulai dari titik pusat ke batas lingkaran luar. Sedangkan jika kita mengukur diameter, kita mulai dari batas lingkaran luar dari ujung ke ujung seperti tertera pada gambar. Itulah tadi penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran dan cara mengukur jari-jari serta diameter. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi tersebut, maka Ibu minta kepada kalian untuk 1. Gambarkan lingkaran dan beri keterangan tentang unsur-unsurnya. Yang kedua, datalah benda yang ada di rumah yang berbentuk lingkaran. Kemudian ukurlah panjang jari-jari dan diameternya. Tulislah hasil temuan kalian dalam tabel seperti tertera pada slide yang Ibu kirim di layar kalian ini. Yang ketiga, amatilah panjang jari-jari dan diameter dari benda-benda yang sudah kalian ukur tadi. Kemudian, buatlah kesimpulan berdasarkan data tersebut. Terima kasih anak-anak. Itu tugas kalian untuk matematika. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang lingkaran. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.